Malah di tempat yang kedua itu, gue belum ngelakuin aktivitas apa-apa. Ini kali ini dia malah belum. Biasanya kan gue ditongolinnya itu kan setelah maghrib ya. Iya. Ini sebelum maghrib malah. Dia nongol itu sambil dia jerit, terus dia teriak, tolong. Giliran gue ngitung yang di pojok ini, yang pas banget di deket token itu, gue lagi ngitung begini, gue ngitung dari bawah ke atas. Pas di atas itu gue lihat itu ada perempuan bang, duduk di atas kerat itu, matanya tuh hampir putus. Ini sosoknya kayak kuntilanak. Iya, rambutnya panjang, pakai gaun panjang. Cuma yang gue aneh itu, kok ini matanya yang satu tuh kayak pengen copot gitu loh, kayak tinggal di sentil doang jatuh gitu loh. Udah ngegantung-gantung gitu. Pas gue nengok itu, jadi ada sosok yang merangkak lewat di depan gue gitu. Rambutnya tuh panjang gini, cuma ke bawah gini rambutnya, dia lewat merangkak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan sekarang kita lagi ada di segmen Podcast Saksi Misteri. Di samping gue udah ada narasumber yang bakal bercerita tentang pengalaman mistisnya ketika dia mengaudit suatu swalayan yang udah terbengkalai sekitar kemungkinan sih hampir 1 tahun ya, cuman nggak nyampe 1 tahun. Dan ketika dia mengaudit tempat itu yang udah lama kosong, banyak hal mistis yang terjadi di dalamnya. Kita langsung aja kenalan sama narasumbernya, Indra. Indra, apa kabar, Indra? Alhamdulillah baik. Wah, ini kejadiannya di salah satu swalayan yang ada di Jawa Barat ya? Iya, betul. Itu tahun berapa, Indra, kejadian, Indra? Kejadiannya tahun 2019. 2019. Pertengahan tahun lah. Iya. Lu awalnya bisa sampai ke swalayan itu gimana sih ceritanya? Dapat tugas bang, dapat tugas dari kantor untuk ngitung aset lah di situ, aset-aset yang masih ada nominalnya. Iya, karena swalayan itu udah tutup dan mau dijual ya. Tadi pas kita ngobrol di depan ya. Iya. Berarti lu itu bukan kerja di swalayan itu ya? Bukan. Lu dapat tugas dari kantor lu untuk ngaudit swalayan itu. Betul. Dan lu dapat nggak sih cerita-cerita dari warga sekitar kalau swalayan itu emang angker gitu? Jadi kalau berdasarkan security di area situ, dia bilang itu jadi separuh tanahnya ya, bisa dibilang seperempatnya lah gitu. Seperempat tanahnya itu dulunya tuh bekas makam. Wah, bekas makam. Iya. Dan itu jenazahnya udah pada dipindahin semua atau belum sih? Katanya sih ada beberapa yang masih belum. Gitu. Oh iya. Berarti ada kemungkinan ada beberapa jenazah yang masih terpendam di bawah swalayan itu. Iya. Anjir. Ini pasti horor banget nih, karena kayak kita tahu sendiri suatu tempat yang bekas kuburan rata-rata angker. Karena Lentera Malam juga pernah ngangkat di channel Telusur itu tentang ini malah ya, apa? Mall terbengkalai di daerah Tangerang itu bawahnya bekas kuburan juga. Dan itu emang angker. Nah, buat kalian yang mau dengar cerita lengkap dari si Indra, tonton video ini sampai habis, jangan ada yang di skip, cukup skip iklannya aja. Jadi buat kalian yang sering komen di bawah nih, merasa terganggu dengan iklan di YouTube karena kita sering masangnya ada 5 atau 6 iklan, kalian bisa langsung aja mampir ke Spotify-nya Lentera Malam di Lentera Malam Podcast Horor. Di sana bebas iklan, gue jamin. Dan satu lagi informasi buat kalian yang pengen jadi narasumber juga seperti Bang Indra ini, kalian bisa langsung aja mampir ke Instagramnya Lentera Malam di lenteramalam.id, nanti bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam. Yaudah, Bang Indra udah siap buat cerita? Siap bang. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian dengar cerita dari Bang Indra, kalian tonton dulu yang satu ini. Jadi kejadian ini tuh di tahun 2019 bang, tepatnya di pertengahan tahun. Gue waktu itu kerja di sebuah perusahaan lah ya, dan gue di situ baru kerja itu kurang lebih sekitar 2 bulanan. Tiba-tiba tuh gue didapat tugas nih, audit gitu, keluar kota. Gue dapat audit ini itu nggak sendiri, jadi
ada dari beberapa cabang itu yang diajak gitu. Nah, kita ini berangkat itu jam 8 ya. Gue sama atasan gue nih. Jadi atasan gue ini ibaratnya jadi koordinator lah pada tugas di luar kota ini gitu kan. Nah, gue jemput yang lain dulu nih, yang dari Tangerang, dari Bekasi ya kan. Nah, akhirnya gue sampai di lokasi itu kurang lebih jam 2-an lah. Sampai jam 2. Nah, sampai jam 2 itu gue nggak langsung kerja bang. Jadi gue ngeliat lokasinya dulu nih. Ternyata lokasinya itu bekas swalayan gitu. Tapi udah lama nggak kepake. Udah berapa lama nggak operasional lah. Nah, tapi barang-barangnya masih ada di dalam? Barang-barang masih ada bang. Jadi gue disuruh ngitung nominal barang itu termasuk sama expirednya. Oh iya. Karena tujuannya ya untuk dioper alih gitu. Jadi faktor inilah apa namanya, harga lah gitu kan. Di situ gue nyampe jam 2 udah nggak ada karyawan bang di situ. Gue masuk ke dalam, gue mulai kerja itu sekitar jam 3. Jam 3 gue masuk. Nah, gue ini ada 5 orang termasuk sama atasan gue ini gitu kan. Nah, kalau atasan gue kan dia nggak ikut ngitung nih, dia cuma ngontrol gitu kan. Itu kan ada rak-rak gitu ya bang, kayak swalayan gitu kan ada rak ya. Ini per blok. Nah, gue ngitung tuh per 3 blok sama teman-teman gue gitu. Di saat gue ngitung blok yang paling pinggir, udah deket tembok gitu kan, itu gue ngitung itu udah mau maghrib lah gitu kan. Nah, karena berhubung mau maghrib, gue break dulu nih bang. Break, lanjut lagi itu setelah Isya gue lanjut. Jadi pas di rak itu kan ada 3 tingkat gitu bang ya. Itu isinya beras nih, beras yang kayak 5 kilo gitulah, yang kayak di swalayan biasanya gitu kan. Setelah gue ngitung itu, gue mau maju ke depan nih, ada barang-barang lagi kan, cuma yang di pelataran gitu. Begitu gue ngelewatin itu, gue sih merasa nggak nyenggol gitu loh. Itu barang jatuh, beras itu. Begitu jatuh, gue mikir, masa gue nyenggol sih? Enggak, gue nggak nyenggol gitu kan. Pas gue nengok itu, jadi ada sosok yang merangkak lewat di depan gue gitu. Rambutnya tuh panjang gini, cuma ke bawah gini rambutnya. Dia lewat, merangkak. Gue mikir pada saat itu, ini mungkin bayangan gue aja gitu kan, gue capek gitu. Atau ini mungkin teman gue kali lewat gitu. Gue lanjut bang, ngitung yang di depan ini, yang di pelataran. Di situ kan ada minuman keras, susu, terus ada minyak gitu kan ya. Itu kejadiannya sama, kayak gitu lagi. Kali ini yang jatuh minyak, pecah. Brak. Dan gue nggak tahu kenapa, gue langsung merasa nggak enak aja gitu. Gue nggak mau nengok ke belakang, gue takut dengan apa yang pertama gue lihat tadi, yang sosok merangkaknya itu. Udah dari situ, akhirnya gue minta break lah sama atasan gue. Akhirnya kita ngumpul, kita break. Nah, kita dikasih penginapan nih bang, hotel lah gitu kan. Gue nginap nih, akhirnya malam pertama gue kepikiran terus tuh kejadian itu. Ada apa gitu kan. Emang pas gue masuk ke tempat itu memang namanya tempat udah lama ya bang ya. Ada itu sekitar 4 bulan atau 5 bulan lah kosong gitu. Nah, akhirnya tibalah besok pagi nih. Nah, pas di hari kedua ini gue ada yang nemenin. Jadi gue ditemenin sama mantan karyawan lah gitu, yang dulunya dia jaga toko di situ lah. Tapi statusnya ini dia jadi karyawan harian gitu, udah bukan karyawan tetap lah gitu. Jadi dia masuk dibayar sampai dengan jam 5 sore. Yang gue aneh itu kejadiannya itu pasti di atas maghrib yang selalu gue alamin. Kita masih ngitung yang di rak nih, yang di rak gue masih hitung. Nah, kelar dari ngitung yang di rak itu, gue lanjut yang ke gudang ceritanya nih bang. Gudang itu posisinya ada di depan pinggir jalan persis gitu loh. Jadi lokasinya itu berbentuk kayak L gitulah. Nah, gudangnya itu ada di depan. Awalnya tuh di gudang itu teman gue jatahnya bang, yang harusnya ngitung gitu kan. Tapi teman gue nyamperin nih ke gue, Dra, lu aja deh yang ngitung situ, tukeran sama gue, dia bilang gitu kan. Emang kenapa? Gue bilang gitu. Nggak apa-apa, lu aja deh. Ya udah, akhirnya untuk mempersingkat waktu ya udah gue hitung lah bang situ. Tempatnya ini gelap, jadi listriknya nih mati gitu kan, tokennya tuh udah habis. Nah di belakang tembok itu kan dia ada rolling door. Nah di belakang rolling door itu ada tokennya kan, kelap-kelip gitu kan. Karena gelap ya gue otomatis pakai flash nih gitu.
Gue hitung sambil gue pegang handphone, gue ngitung gitu. Makin ke depan, makin gue mendekati ke arah rolling door itu, badan gue nih makin gak enak gitu loh. Dibilang apa ya, anyep lah gitu, bahasanya anyep ya. Ternyata pas yang di giliran gue ngitung yang di pojok ini, yang pas banget di deket token itu, gue lagi ngitung begini, gue ngitung dari bawah ke atas, pas di atas itu gue lihat itu ada perempuan bang, duduk di atas kerat itu, matanya tuh hampir putus. Ini sosoknya kayak kuntilanak. Iya, rambutnya panjang, pakai gaun panjang. Cuma yang gue aneh itu, kok ini matanya yang satu tuh kayak pengen copot gitu loh, kayak tinggal di sentil doang jatuh gitu loh. Iya, udah ngegantung-gantung gitu. Dan sempet ketawa atau nangis nggak sosok itu? Sosok itu sih dia kalau pada saat itu dia cuma diem aja bang, diem. Tapi lama kelamaan semakin gua lama di situ dia makin nunjukin ekspresinya gitu, dari teriakan, jeritan lah kayak gitu. Terus ada kata-kata tolong kayak gitu-gitu. Gua langsung kabur. Udah akhirnya itu kan karena udah ngelewat maghrib ya bang ya, udah gua pindah ke tempat yang lain nih. Gua pindah ke tempat lain itu normal lah, cuma gue masih kebayang-bayang di situ pada saat itu. Perempuan itu. Betul. Nah, akhirnya gue balik nih, kita balik lagi ke penginapan. Nah, jadi sementara gue nih dikasih waktu 3 hari bang sebenarnya untuk selesain pekerjaan ini gitu kan. Tapi ada 2 tempat sebenarnya, ini baru tempat yang pertama gitu kan. Lanjutlah di hari ketiga nih bang. Hari ketiga, nah gue masih ditemenin nih, ya kan, sama mantan karyawan situlah. Begitu pas istirahat makan siang, gue sempat ngobrol lah sama dia. Gue tanya, Mas, lu selama kerja di sini pernah ngalamin kayak hal-hal yang aneh nggak sih? Gue tanya gitu kan. Dia bilang sih, ya paling kalau kayak sekelibat sih sering, kata dia gitu. Nah, terus dia penasaran sama gue, bang, emang lu kenapa? Dia bilang gitu. Gue bilang, waktu itu semalam, gue bilang gitu kan. Semalam nih pas lu balik, gue bilang. Gue ngitung di gudang yang depan, tuh gue ngeliat perempuan bang, gue bilang gitu. Matanya tuh hampir mau copot, gue bilang gitu. Nah, ternyata dia bilang begini bang, oh waktu itu belum lama pernah ada kecelakaan. Persis di depan tempat gudang gue itu. Perempuan naik motor keluar dari gang, kehajar kontainer. Wah. Gue langsung, wah masa iya nih, ya kan. Udahlah, gue makan nih bang. Gue makan di warung nasi lah gitu, gue makan. Ada security nyamperin gue gitu kan. Dia nanya, karena kan di tempat udah lama ditutup gitu ya, nggak operasional. Tiba-tiba ada gue di situ gitu. Dia sempat nanya lah, Mas karyawan situ? Dia bilang gitu. Iya lagi dapat tugas aja pak, gue bilang gitu. Kok berani sih ngitung di situ? Kata dia gitu. Kerja di situ, kata dia gitu. Loh emang kenapa pak? Dulu kan itu bekas kuburan mas. Swalayannya itu bekas kuburan? Separohnya bang, masih sengketa gitu. Dan ada beberapa yang katanya sih ada beberapa yang belum dipindahin gitulah. Gitu. Jadi dulunya itu begitu, waktu pas belum dibangun itu separohnya itu masih tanah makam. Gitu. Makin kaget gua. Yang bener pak? Iya, makanya karyawannya banyak yang resign lah, kata dia gitu. Ya mungkin gue mikir ya mungkin resignnya itu ya nggak dengan hal-hal yang kayak gitu juga, mungkin emang ada yang punya kerjaan lain lah gitu. Gue selalu buat positif lah bang. Gue ngitung lagi nih kan, habis jam istirahat gue ngitung. Yang gue bingung itu kalau gue ditemenin sama yang karyawan itu, gue nggak nemuin itu bang. Kayak makhluk-makhluk itu gue nggak, paling aman aja. Aman, paling ya kalau bayangan-bayangan gitu yang kayak dia bilang, itu emang iya gitu loh. Cuma yang bener-bener plek gitu loh, itu di saat gue sendiri, dan kejadiannya pun itu sehabis maghrib dan seterusnya. Di malam ketiga ini gue udah kelar nih bang nih, udah kelar, gue ke penginapan dan di situ berunding lah. Atasan gue bilang, ini gimana udah 3 hari kita belum kelar, dia bilang gitu. Satu tempat aja belum kelar.
Nah akhirnya dia koordinasi lah ke kantor extend bang, akhirnya gue ditambahin 2 hari lagi. Hotel itu kan udah dipesan 3 hari, mau nggak mau gue pindah kamar dong, ganti kamar gitu kan. Yang tadinya gue udah bawa tas nih, udah persiapan buat pulang, nggak taunya ditelepon nambah lagi 2 hari lagi biar selesai 2 tempat gitu. Gudangnya ini tingkat di atas bang. Gue naik ke atas, semuanya nih, kita semua naik ke atas dan kita mencar lagi, bagi-bagi blok lagi gitu kan. Cuma gue kebagiannya tuh di bagian-bagian yang minuman, susu. Nah di atas itu lebih parah lagi bang. Jadi susu-susu yang udah expired gitu ya, kan tumpah tuh, jatuh, pecah gitu ya. Itu baunya tuh udah, ya kalau gue bilang ya ini ngundang mistis juga sih gitu. Udah tempatnya gelap, lembab, bau gitu kan ya. Gua ngitung di situ, gue udah makin biasa lah gue dengan yang lewat gitu, biasa. Nah tapi kali ini gue diganggunya tuh bukan di tempat gue kerja, tempat gue tidur, tempat gue nginep. Di hotel itu? Di hotel, di kamar yang baru nih, kan kita balik ke penginapan dengan kamar yang beda nih, ya kan, dengan lantai yang beda. Gue kan berdua nih tidur sama teman gue gitu kan, bednya misah, bednya masing-masing. Nah gue kalau malam itu gue pasti ke bawah dulu nih, gue ngopi gitu kan, ngopi, nyantai dulu lah. Gue naik lagi ke atas itu sekitar jam 11, gue baru naik ke atas. Nah tempat yang gue tidurin ini, di kamar yang kedua ini, itu lampunya itu yang di dapur depan toilet itu nggak nyala. Dari pas gue dateng itu nggak nyala. Begitu gue ke kamar, temen gue tidur nih ceritanya. Gue liat temen gue tidur kok, apa nih, suges gue gitu ya, tidur kayak orang mati bang dia. Mukanya gue liat pucet banget. Udahlah, mungkin karena dingin kali AC gitu kan. Gue positif terus gitu. Nah akhirnya gue ke toilet nih bang. Ke toilet gue kan mules gitu, gue ke toilet. Gue dari toilet nih, gue ceritanya mau tidur gitu kan. Nah jadi tempat gue tidur itu sampingnya tuh kayak dakan los gitu ya. Jadi kayak hotel itu berbentuk U gitu. Nah itu pas dakan tuh. Ini tempat blower AC gitu bang. Gue tidur di samping jendela nih. Gue tidur awalnya madep ke kanan. Ya mungkin ini perasaan gue gitu ya. Kok kayak ada yang ngintip di kamar gue gitu. Akhirnya gue balik badan bang ke kiri. Gue balik badan ke kiri, tuh lampu kelap-kelip. Padahal gue tahu tuh lampu perasaan nggak nyala gitu loh. Udah berapa kali gue cobain nggak nyala. Tiba-tiba tuh lampu kelap-kelip. Di depan toilet itu ada kaca nih. Kaca di tembok gitu ya. Mungkin kalau bekas habis dari toilet gitu ya, buat ngaca gitu ya. Di kaca itu gue liat sosok yang ada di tempat kerjaan gue. Yang perempuan itu? Iya, yang matanya keluar gitu. Tapi yang gue bikin aneh itu, di kaca itu ada. Sementara gue lihat di depannya tuh nggak ada. Lampu kelap-kelip itu jadi kayak mancing pandangan gue ke situ loh. Akhirnya begitu gue kaget, gue balik badan kan. Gue tarik selimut, gue tutup. Tuh badan gue tuh kayak disikap gini. Kayak dikekep gitu? Kayak dikekep. Sampai gue mau manggil teman gue tuh gue nggak bisa, kelagepan. Kayak orang rep-rep mungkin ya? Iya, cuma kan kalau rep-rep kan kita tidur celentang gitu ya bang ya. Ini gue miring tidurnya, nggak bisa bergerak sama sekali. Sampai akhirnya gue mau manggil teman gue tuh nggak bisa. Gue coba mau baca-baca, tetap bang begitu juga. Sampai akhirnya tuh gue udah baca-baca begini kok masih nggak bisa juga gitu ya. Terus gue baca-baca, padahal AC tuh dingin ya, gue keringetan. Jadi kayak orang habis lari gimana gitu loh bang. Keringetan gue, keluar keringat. Akhirnya gue baca terus deh, gue baca. Ternyata gue ketiduran bang pada saat itu. Gue nggak tahu itu lepasnya seperti apa. Yang jelas mungkin karena gue udah kecapean ya. Sambil gue baca, gue ketiduran. Bangun pagi nih. Pagi akhirnya gue ngelanjutin lagi kerjaan nih. Kerjaan yang di tempat yang pertama ini kan udah sedikit lagi mau kelar nih. Ya katakanlah tinggal 25% lagi gitu. Setengah hari itu kelar bang. Setengah hari itu kelar. Kita pindah ke tempat yang satunya lagi nih. Di tempat yang satunya lagi, itu perempuan ada lagi. Malah di tempat yang kedua itu, gue belum ngelakuin aktivitas apa-apa. Nih kali ini dia malah belum. Biasanya kan gue ditongolinnya itu kan setelah maghrib ya. Iya. Ini sebelum maghrib malah. Dia nongol itu sambil dia jerit. Terus dia teriak, tolong
tolong kayak. Itu ngeliat posisinya di mana lo ngeliatnya? Jadi kan emang tempat itu kan sama ya, rak-rakan gitu ya bang. Di antara rak yang depan sama rak yang belakang, di pertengahan rak-rak itu. Dia nongol di situ, tolong. Astagfirullahaladzim kata gua. Itu jarak toko yang pertama yang kedua berapa jauh? Kalau jarak itu kurang lebih 1 kilo. 1 kilo berarti nggak Iya. terlalu jauh. Nggak terlalu jauh karena gua nggak nyampe sejam kok gua ke situ. Gua di situ tuh kok ini masih ngikutin gua aja gitu ya. Sosok yang sama dengan wajah yang sama, semuanya sama gitu loh. Dari awal gua ngelihat sampai pada saat itu gua lihat ini ada apa gitu kan. Karena yang nemenin gue ini yang bekas karyawan itu kan dia emang tandeman gue lah pada saat itu gitu. Gue tanya emang kenapa sih waktu pas kecelakaan itu, gue bilang gitu kan. Ya jadi dia nggak dibikin kayak tahlil atau apa gitu. Mungkin ya gitu. Iya. Gue juga kan nggak ngerti gitu. Jadi kayak penasaran gitu lah. Yang gue tahu dari cerita dia waktu pas meninggal itu, jadi ya udah langsung gitu aja, keluarganya nggak bikin kayak tahlil atau apa gitu. Cuma sekedar dikubur aja gitu ya? Iya, nggak ada pengajian lah malamnya gitu. Ya mungkin karena faktor biaya mungkin ya bang ya. Iya. Udah akhirnya gue di tempat kerja itu gue putusin gue nyerah karena gue digangguin terus gitu kan. Gue nggak fokus sampai hitungan gue tuh acak-acakan, yang harusnya gue teliti ngitungin sampai expirednya itu gue tembak-tembakin bang. Karena gue ya gimana ya, gue udah ngerasa nggak nyaman, dan yang ngerasa nggak nyaman pun bukan gue doang sebenarnya gitu. Setelah kita putusin berhenti itu ada alasannya. Jadi teman-teman gue yang lain pun ngerasa gitu, ngerasa mereka pun sama diikutin juga gitu. Tapi kalau masalah sosoknya seperti apa, mereka nggak secara detail kayak gue gitu. Jadi dia cuma kayak ada yang ngebuntutin dia, kayak bayangan dia tuh ada 2 gitu loh. Di saat pas dia ngitung kok ada bayangan lagi di belakangnya, kan ngitung gini ya diri. Di belakang tuh kok ada bayangan, di lantai itu ada bayangan gitu. Nah akhirnya nggak taunya teman satu kamar gua, dia pun cerita sama gua. Itu pas udah di mobil. Jadi di mobil itu gua duduk di belakang sama dia. Dia cerita sama gua, Mas Indra, sebenarnya kalau pas Mas Indra ngopi nih ke bawah ngerokok, saya tuh langsung saya tidurin, saya takut di kamar sendiri. Kadang suka ada suara-suara dari dapur, kata dia gitu, makanya saya paksain tidur, kata dia gitu. Terus di tempat kerja juga itu yang gue bilang itu, yang bayangan kayak gitu. Ya gue nangkapnya mungkin yang bayangan itu yang awal pertama gue lihat bang, yang dia merangkak yang gitu. merangkak gitu. Iya, karena posisinya emang dia gimana ya, di lantai gitu merangkak. Akhirnya nggak taunya yang sosok perempuan ini sampai rumah sampai gue pulang itu ada ngikutin lu sampai rumah. Ngikut. Itu yang tahu juga om gua gitu. Dia bilang, lu habis dari mana? Nggak pernah kelihatan di rumah. Ini gue seminggu ada kerjaan keluar kota, itu juga belum kelar. Gue bilang, emang kenapa sih? Enggak, kemarin gue nyariin aja, kata dia gitu. Tempatnya kayak gimana sih? Jadi om gue ini emang dia bisa lah kayak gitu. Gitu ya? Iya gitu. Nah, akhirnya dia ngomong sama gue, itu dia minta tolong, minta doain, dia bilang gitu. Ya cuma kan gue nggak tahu namanya siapa gitu. Ya udah akhirnya dia bilang ya udah kirim aja buat Fulan, dia bilang gitu. Ya akhirnya ya gue kirimin lah doa gitu. Alhamdulillah sih, maksudnya pas setelah itu, tapi itu nggak langsung pas gue pulang bang kejadian itu, jadi udah beberapa hari lah gitu. Gue coba kirimin doa dan alhamdulillah pergi dengan sendirinya gitu. Dra, ini kan lu kerja di tempat itu nggak cuma sendirian ya? Iya. Dan kemungkinan besar teman-teman lu yang ikut kerja bareng lu di swalayan itu pasti ngalamin hal-hal mistis juga. Ada nggak sih yang sempat cerita sama lu? Dan siapa orangnya itu, Dra? Ada, itu yang teman satu kamar gue itu bang. Satu kamar lu? Iya. Yang dia sempat bilang kalau lu lagi ngopi ke bawah, dia maksa-maksain buat tidur karena sering ngalamin kayak hal-hal mistis gitu ya? Iya. Itu gimana tuh cerita dari dia, Dra? Jadi
kalau dari versinya dia ini dia sama Bang, diikutin juga. Nah, dia ini ngerasa diikutin sama yang dia bilang bayangan yang sering ada di samping dia kalau pas dia lagi ngitung gitu loh. Nah, jadi sebelumnya di tempat yang pertama, yang awalnya dia dapat jatah tempat itu, gudang itu ya, dilempar ke gua gitu. Karena disitulah awal mulanya dia duluan nih yang lihat. Oh, iya. Ternyata dia udah ngeliat duluan sebelum lu, makanya dia nggak mau ngerjain kerjaan yang di gudang itu dan dilempar ke lu sendirian ya. Betul. Nah, tapi yang dia lihat ini ya mungkin ngebelakangi dia gitu ya Bang ya. Rambutnya ini panjang, nggak ada mukanya gitu. Jadi mungkin si makhluk ini ngebelakangin dia. Di saat pas dia ngelihat itu, makanya dia lempar ke gua, lu aja deh Indra yang hitung di sana gitu. Waktu itu gua tanya alasannya kenapa, dia nggak mau bilang. Ya mungkin nggak enak juga kalau misalkan dia bilang alasannya kayak gitu, gue juga sendiri nggak bakalan mau gitu kan. Atau gitu. Mungkin dia nggak pengen terlihat nggak profesional ya. Iya. Dan kalau gue tanya emang sosoknya tuh lu kayak apa, karena gue juga ngalamin nih, kita jadi pada saat itu sama-sama sharing Bang gitu, apa yang gue lihat dan apa yang lu lihat gitu. Nah sementara kalau yang dia lihat ini sosoknya nenek-nenek, dia sering diganggunya itu di area yang dulunya itu bekas makam. Di area swalayanya bekas makam itu. Karena kan area swalayanya itu kan memang ya bisa dibilang seperempat dari area itu ya, dulunya tuh bekas makam yang belum selesai lah kasarnya gitu. Mungkin masih ada beberapa yang belum dipindah. Ada beberapa jasad yang kemungkinan masih ada di bawah tanah swalayan itu. Betul. Gitu. Berarti ini sosoknya beda sama yang dia lihat di gudang. Yang dia lihat di gudang itu kemungkinan sosok yang lu lihat lagi duduk di atas itu. Iya, tapi kalau dari versinya dia itu dia ngeliat kayak dari belakang gitu loh. Jadi cuma rambutnya aja seperti ngebelakangin dia gitu. Tapi sosoknya itu sama apa yang dia lihat pada saat dia ngitung bayangan gitu kan. Terus sama dia sempat diganggu juga di kamar. Di kamar? Iya, pas gue lagi ke bawah. Makanya gue langsung tidur gitu loh. Buat ngilangin rasa takut gue dengan tidur langsung. Jadi anak ini tuh gue perhatiin, memang sempat gue perhatiin Bang. Jadi begitu sampai nih, dia beres-beres, bersih-bersih, makan, sholat isya, dia langsung tidur. Jadi sebelum dia tidur itu pasti dia sholat dulu. Nah berarti anak itu kemungkinan besar di kamar pun banyak ngalamin hal mistis ya? Iya. Dan boleh tahu gak sih ceritanya kayak gimana Ndra? Jadi sebenarnya dia udah cerita nih Bang, tapi cerita di channel gua. Oh gitu. Iya. Mungkin buat kalian yang pengen dengar ceritanya bisa mampir ke channel si Indra. Di mana tuh Indra? Indra Stories Bang. Indra Stories. Oke. Nanti kalian bisa mampir tapi jangan close dulu karena masih ada beberapa pertanyaan yang pengen gua tanya sama si Indra ini. Nah ini Indra, untuk pertanyaan pertama Indra. Mungkin lu kan tadi nyebutin ini di luar kota ya. Lu boleh nggak sih nge-spill daerahnya itu di mana gitu? Daerah Karawang Bang. Daerah Karawang. Nggak terlalu jauh banget ya berarti ya. Lu tinggalnya di? Gue tinggal di daerah Bintaro. Makanya lu berangkat dari jam 2? Iya. Jam 8 ya? Iya, gue kan ke kantor dulu. Oh iya. Gitu, ke kantor dulu, baru berangkat ke tempat lu kerja itu. Iya. Gitu. Dan ini swalayannya emang swalayan gede atau swalayan yang kecil-kecil gitu? Gede Bang. Yang gede? Gede. Kalau gue perkiraan gue itu bisa dibilang hampir 1 hektar lah, gede. Karena gudangnya pun gede, luas banget. Iya. Ini ditutup karena bangkrut atau? Nilai jualnya yang kurang, nggak sebanding gitu loh. Oh, ibarat ya jatuhnya bangkrut lah karena nggak balik modal mungkin tempatnya ya. Nah itu kondisinya jadi kayak mau dioper alih. Jadi gue disuruh ngitung sampai ke expired. Kenapa? Jadi barangnya itu mau dijualnya sama aset-asetnya. Gitu. Iya. Ibaratnya lo ngitung aset yang masih berada di situ berapa sih untuk dijual sekalian gitu sama isi-isinya gitu. Betul. Nah itu kan kejadian tahun 2019. Lu pernah nggak sih belakangan ini sempat mampir ke tempat itu lagi atau lewat gitu? Kalau lewat sih sampai saat ini sih gue belum Bang ya. Belum pernah lagi. Cuma setelah dari kejadian itu nggak lama gue resign. Resign ya. Iya. Lu sempat ngomong sih tadi kan pas dicerita. Lu bilang kerjaan lu pun di saat itu nggak fokus ya karena terlalu banyak gangguan di situ. Betul. Temen lu gimana tuh kondisinya sekarang? Masih kerja di tempat lu atau enggak? Sama, dia juga udah enggak juga. Udah resign juga dia? Jadi pas pandemi lah dia. Oh pas pandemi resign ya? Karena itu 2019 sebelum pandemi ya? Iya. Pas pandemi 2020. Betul. Untuk sosok yang
pertama lu temuin itu kan yang sosok merangkak gitu ya. Itu lu bisa ngejelasin lagi nggak sih itu detail orang sosoknya kayak apa atau cuma bayangan doang gitu? Cerita dari teman gue ya bang ya, sosok yang dia lihat itu hampir sama yang gue lihat yang merangkak itu. Sosok yang nenek-nenek atau yang di dalam gudang? Yang nenek-nenek itu. Gitu. Jadi yang nenek-nenek ini teman gue lihat itu ada di gudang. Awal mulanya gitu kan. Awal mulanya dia ngeliat di gudang dan berlanjut ngikut juga gitu. Cuma nggak terlalu yang kayak gua nih gitu. Kalau gua kan ya sampai gua ke tempat yang baru pun ada, bahkan sampai gua ke rumah pun masih ada gitu. Karena kan kalau yang perempuan ini kasarnya ya mungkin nggak wajar lah gitu. Gitu. Katanya sempat dibilang sama si Indra kemungkinan arwahnya itu gentayangan karena nggak ditahlilin ya. Setelah meninggal udah sekedar dikubur aja gitu. Nah, cuma lu sempat nanya nggak sih sama karyawan yang pernah kerja di situ yang nemenin lu itu tentang sosok perempuan itu pas meninggal mirip nggak kayak yang lu lihat gitu, kayak matanya keluar atau gimana gitu? Waktu pas hidupnya? Iya, pas lagi kecelakaan itu. Pas kecelakaan? Iya. Kalau pas kecelakaan itu, ya dia bilang pokoknya hancur. Gitu. Jadi bener-bener yang namanya dia baru keluar langsung kehajar. Mobil gitu loh. Itu kondisi apa posisi sualanya itu di pinggir jalan raya? Pinggir jalan persis. Dan kalau yang posisi gudangnya ini, jadi di depan gudang itu kan ada rolling door tuh bang. Cuma ada space buat satu motor doang lah, gitu ya. Nah itu langsung jalan. Dan jalan ini jalan besar, jalan utama. Dan emang kendaraan di situ gue lihat kencang-kencang. Bahkan gue mau makan siang pun gue mau ke warung juga, mau nyebrang juga agak susah. Kalau tempat-tempat yang mobil gede-gede terus kencang tuh biasanya buat nyebrangnya kita susah. Gue sering ngalamin soalnya tuh di daerah sini nih Jatinegara situ susah nyebrangnya. Nah tapi kalau untuk dari karyawan yang sempat nemenin lu itu, lu sempat nggak sih cerita mistis dari dia selain dia kan ceritanya sekelebat itu doang ya? Kalau perempuan-perempuan itu dia sempat ngeliat nggak sih atau nenek-nenek itu? Karena kalau yang nemenin gue ini kan bang ya, dia bukan orang gudangnya gitu. Dia cuma ibaratnya apa ya, kalau yang jaga-jaga, kalau nyusun barang di raknya gitu loh. Kan beda lagi sama yang gudang nih. Apa ya, checker atau apalah gitu. Ya paling dia ngalaminnya itu sekelibet kayak gitu. Cuma memang dia bilang nggak sering, dia bilang gitu. Makanya pas gua tanya itu, ya kalau kayak gitu mas ya udah sering mas, dia bilang gitu. Tapi dia nggak pernah sampai ngeliat sosok nenek-nenek itu atau si perempuan yang matanya keluar itu? Belum pernah dia cerita. Tapi kalau yang dia bilang sekelebat bayangan itu juga dia ngerasain juga. Makanya pada saat pas gua cerita dia langsung jelasin gitu. Dan sebenarnya kecelakaan di depan itu bukan cuma itu doang, banyak rawan juga memang tempatnya, karena aksesnya itu samping tempat gue itu gang kecil dan itu langsung jalan raya gitulah, langsung bles gitu. Dan sementara kendaraan tuh dari arah itu kencang-kencang gitu loh, kendaraan besar. Dan gue cukup tertarik sama om lu nih yang bisa tahu saat lu pulang ada yang ngikutin lu dari swalayan itu. Pas lagi sampai di rumah itu, om lu sempat nggak sih dapat pesan-pesan dari perempuan itu juga sebelum akhirnya lu doain terus dia pergi gitu? Sebenarnya dia nyuruh gua untuk doain itu ya karena dia ngelihat si sosok perempuan ini dan dia nyampein ke gua, berarti dia dapat pesan dari sosok itu gitu. Selain minta tolong ada nggak sih yang diucapin sama sosok itu gitu? Jeritan bang. Jeritan aja? Jeritan kesakitan gitu. Berarti cuma itu aja ya? Nggak beda jauh sama yang lu denger saat lu di swalayan itu? Iya. Kayak minta tolong gitu ya. Dan itu kan kejadian tahun 2019, sampai detik ini lu pernah ketemu lagi sih sama sosok itu? Alhamdulillah sih, kalau bisa jangan. Jangan ya, karena biasanya kan kalau orang udah diikutin tuh kadang-kadang suatu saat ketika dia bisa datang lagi. Iya. Apalagi lu kemungkinan kan kayak bisa ngelihat lah kelebihan gitu, bisa ngelihat, biasanya tertarik tuh sosok-sosok begitu tuh. Iya, emang kadang sosok-sosok kayak gitu tuh memang punya nilai tersendiri ya mungkin ya kalau buat orang-orang kayak gitu. Tapi kalau gua sih ya alhamdulillah sih enggak sih gitu. Ya mana-mana aja berarti sampai sekarang lu belum pernah ketemu lagi sama sosok perempuan itu ataupun nenek-nenek yang disebutin nama teman lu itu ya? Iya. Karena yang nenek-nenek kan lu ngeliatnya yang merangkak itu ya, bukan ketemu. Mungkin kalau temen lu nenek-nenek posisinya lagi gimana sih ketemunya? Posisinya itu di gudang itu, jadi
gimana ya? Ini kan barang nih berjejer. Ini barang berjejer. Nah dia di tengah-tengah di jalanan itu gitu. Iya. Temen lu lagi ngapain di situ? Awalnya dia mau ke situ karena kan emang tugasnya dia di situ. Begitu dia udah mulai masuk, dia ngerasa seperti itu, dia balik lagi. Berarti kayak dicegat di depan gitu ya? Iya. Sama sosok itu? Iya. Tapi kan kalau misalkan nyegat kan harusnya dia berhadapan gitu ya Bang ya. Tapi ini ngebelakangin. Ngebelakangin ya? Iya. Anjir, ngeri juga sih waktu jadi kayak gini sih. Nah tadi di cerita lu kan hotel yang tempat lu nginep itu cukup ada beberapa kejadian mistis ya. Salah satunya adalah sosok perempuan yang lu lihat di swalayan itu ternyata ada juga di penginapan itu. Iya. Itu hotelnya angker juga atau gimana sih? Kalau bicara angker ya, rada sih kalau gue bilang sih. Karena sepi juga Bang pada saat itu. Itu bangunannya kayak gimana tuh hotelnya? Bangunannya sih standar kayak pada umumnya gitu, tingkat. Cuma ya kurang familiar aja gitu. Dari nama kayak gitu-gitu sih gue kurang familiar dengan nama-nama hotel itu. Iya, tapi bukan Oyo nih. bukan Oyo. Anda pelanggan Oyo, silakan komen di bawah. Selain sosok perempuan yang lu lihat di kaca itu, hal mistis yang pribadi lu rasain apalagi sih selain perempuan itu? Sebenarnya sih hal pribadi itu yang lebih banyak itu di tempat yang pertama Bang. Karena tempat pertama ini memang lebih lama kosongnya. Jadi tempat yang pertama itu kosong lebih dulu dibanding tempat yang kedua. Iya. Gitu. Nah sebenarnya di gudang yang atas itu pun itu sebenarnya yang gue bilang bau susu kayak gitu-gitu itu sebenarnya banyak yang kayak lari-lari kayak gitu. Makanya tapi gue bilangnya ya mungkin itu sekelebat aja gitu. Iya. Nggak sampai kayak nongkrongin ngejogrok di depan lu gitu ya. Nah yang ngejogrok itu cuma yang perempuan itu aja. Perempuan itu aja ya. Betul. Yang itu ngeri sih. Lu lagi beres-beres tiba-tiba di atas rak duduk. Bener. Pas gue lagi ngitung gini, astagfirullahaladzim, gue langsung lempar, gue cabut langsung. Berarti kalau yang di penginapan yang lu rasain cuma yang itu aja, yang perempuan itu aja ya? Iya. Dari gangguan lain ya minor lah, maksudnya nggak terlalu banyak lah. Dan yang pasti ngerasain itu ya teman satu kamar lu itu. Iya. Dan itu ada di channelnya si Indra, nanti kalian bisa mampir ke channel Indra di Indra Stories Indra ya? Betul Bang. Nanti linknya gue taruh di deskripsi, abis dari video ini kalian mampir aja ke YouTube channelnya si Indra. Yaudah paling segitu aja video kali ini. Thank you banget Indra, udah share cerita dan Lentera Malam. Sama-sama Bang. Dan sebelum gua closing, gue mau nginfoin juga buat kalian yang lebih suka dengerin audio daripada video, kalian bisa langsung aja mampir ke Spotify-nya Lentera Malam. Itu ada di Lentera Malam Podcast Horror. Di situ juga kita update terus seminggu 3 kali podcast horror. Jadi buat kalian yang risih sama iklan di YouTube gitu, misalnya ada 5 gitu di YouTube, kalian bisa langsung aja mampir ke Spotify-nya, di sana bebas iklan. Yaudah paling gue rasa video malam ini cukup. Gue Adit dari Lentera Malam dan Indra izin pamit.